Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Arpin Efriani, pada pembelajaran statistika dasar. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengantar statistika. Tapi sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kalian like, comment, and subscribe channel ini agar tidak ketinggalan dengan video-video selanjutnya. Oke, lanjut saja ya. Nah, kita mulai dengan sejarahnya. Siapa sih yang awal mula sejarah penemunya statistika? Ya, penemunya yaitu seorang bapak yang berasal dari Jerman ya, yang bernama Gottfried Achenwald. Di tahun 1749 dia lahir. Nah, statistika dalam bahasa Jerman untuk pertama kalinya sebagai nama bagi kegiatan analisis data kenegaraan dengan mengartikan sebagai ilmu tentang negara atau state. Statistika secara prinsip mula-mula hanya mengurus data yang dipakai lembaga administratif dan pemerintahan. Pengumpulan data terus berlanjut khususnya melalui sensus yang dilakukan secara teratur untuk memberi informasi kependudukan yang berubah setiap saat. Nah, jadi awal mula dicanangkannya ada statistika itu dengan adanya sensus yang kemudian oleh Bapak Gottfried Achenwald ini lalu kata statistika itu mulai dikenal oleh orang. Tetapi bagaimana sih awal mulanya statistika itu muncul? Nah, kita akan memulai dari historianya. Di abad ke-17 ada 3 istilah yang digunakan, yaitu political arithmetic, publististika, dan statistika. Ketika di abad ke-18, dari ketiga istilah tersebut yang masih bertahan adalah istilah statistika. Maka istilah ini digunakan sampai sekarang. Kemudian di abad ke-19 dan abad ke-20, statistika mulai banyak menggunakan bidang-bidang dalam matematika, terutama peluang. Cabang statistika pada saat ini sangat luas digunakan untuk mendukung metode ilmiah. Statistika inferensi dikembangkan pada paruh abad ke-19 dan abad ke-20 oleh Ronald Fisher, peletak dasar statistika inferensi. Nanti kalian akan mempelajari lagi apa saja sih yang dikembangkan oleh Ronald Fisher ini dan ilmu-ilmu apa saja yang berhubungan dengan statistika yang akan diajarkannya. Nah, selain itu juga ada juga Carl Pearson, metode regresi linier, kemudian William Shelley Gosset meneliti problem sampel berukuran kecil. Penggunaan statistika pada masa sekarang dapat dikatakan telah menyentuh semua bidang ilmu pengetahuan. Nah, jadi statistika itu bukan hanya sekedar untuk pembelajaran pada ilmu pendidikan seperti kita di FKIP, tetapi juga bisa mulai dari astronomi hingga linguistika, bidang-bidang ekonomi, biologi, dan cabang-cabang terapannya, serta psikologi banyak dipengaruhi oleh statistika dalam metodologinya. Akibatnya, lahirlah ilmu-ilmu gabungan seperti ekonometrika, biometrika atau biostatistika, dan psikometrika, dan lain sebagainya. Oke, apa sih statistika itu? Ya, statistika adalah suatu ilmu pengetahuan mengenai cara atau metode atau teknik pengumpulan data, menganalisis data, menyajikan data guna membuat keputusan dalam suatu kesimpulan. Nah, selain itu juga ada statistik. Apakah statistika dan statistik itu berbeda? Ya tentu berbeda. Kalau statistika tadi ilmu yang kita mempelajari berhubungan menganalisis, mengumpulkan data, tetapi kalau statistik itu kumpulan dari data atau fakta yang disajikan dalam bentuk daftar, tabel, grafik, diagram, dan sebagainya agar mudah diinterpretasikan dan digunakan untuk tujuan-tujuan tertentu. Jadi beda ya antara statistika dan statistik. Memang bahasanya sama, tetapi kalau statistika itu ilmunya, kalau statistik itu kumpulan data yang disajikan dalam berbagai bentuk seperti itu untuk diinterpretasikan guna mendukung suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, ada pun tujuan-tujuan dari belajar statistika, yaitu untuk menerangkan dan mendeskripsikan data mengenai populasi yang diteliti, mengurangi jumlah populasi yang luas pada ukuran yang lebih mudah untuk dipahami, menetapkan pada kondisi bagaimana suatu hipotesis dapat digunakan atau membantu melakukan sesuatu, menyediakan suatu estimasi atau model tentang nilai yang tidak diketahui berdasarkan data yang diselidiki, menyediakan suatu estimasi tentang akibat dari suatu hipotesis
basis yang diterima yang akan dipakai sebagai dasar dalam mengambil keputusan yang akan dilaksanakan. Nah, apakah hanya ini saja tujuan statistika? Tidak, ada lagi banyak yang bisa kalian cari atau bisa kalian temukan dalam buku-buku lainnya. Ini saya berikan beberapa contoh saja untuk tujuan dari belajar statistika. Selain itu, apa sih kegunaan belajar statistika ini? Ya tentu membantu penelitian dalam menggunakan sampel sehingga penelitian dapat bekerja efisien dengan hasil yang sesuai dengan objek yang ingin diteliti. Membantu peneliti untuk membaca data yang telah terkumpul sehingga peneliti dapat mengambil kesimpulan yang tepat. Ketiga, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya perbedaan antara kelompok yang satu dengan kelompok yang lainnya atas objek yang diteliti, membantu peneliti untuk melihat ada tidaknya hubungan antara variabel yang satu dengan variabel yang lainnya. Selain itu juga, membantu peneliti dalam menentukan prediksi untuk waktu yang akan datang. Selain itu, membantu peneliti dalam melakukan interpretasi atas data yang terkumpul, kemudian menggunakan statistika untuk menilai hasil pembangunan masa lalu dan merencanakan masa mendatang. Selain itu juga, yang terakhir, para pendidik sering menggunakan untuk melihat kedudukan siswa, prestasi belajar, efektivitas metode pembelajaran, atau media pembelajaran. Apakah kegunaannya hanya ini saja? Tidak, tentu banyak kegunaan yang bisa kita peroleh dari belajar statistika. Ini hanya gambaran singkat tentang kegunaan yang kita peroleh dari belajar statistika. Tentunya dalam Anda sebagai siswa atau mahasiswa, kalau mahasiswa itu bisa digunakan untuk meneliti kemudian di akhir semester seperti itu. Nah, ini saja pengantar statistika dasar yang bisa saya berikan pada video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini. Apabila video ini dirasa memberikan manfaat, bisa kalian share ke teman-teman kalian. Sekian video singkat dari saya pada kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.